Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, selamat sore sahabat Foster juga sahabat dokter yang ada di 30 radio yang tergabung di SOS Global Ministries, juga seluruh sahabat-sahabat dokter yang ada di YouTube juga. Sore hari ini kembali Maria Ika bisa menjumpai sahabat Foster juga sahabat dokter. Sungguh sangat senang sekali ya karena kita sudah kembali bergabung di acara kesayangan kita, yaitu program Sahabat Dokter dari SOS Global Ministries ya. Berharap semuanya dalam keadaan sehat ya, semuanya diberkati, semua dengan sukacita sore hari ini bisa kembali mendengarkan siaran program ini. Dan untuk sore hari ini Maria sudah kedatangan tamu yang luar biasa, tetapi tentunya sahabat dokter juga sahabat Radio Foster dan radio-radio yang lain yang tergabung di sini masih ingat ya dengan dokter yang satu ini. Beliau pernah bergabung dengan kita waktu ada Zoom ya. Dan saya akan perkenalkan, kita sapa-sapa beliau. Ya, tentunya temanya saya akan bagikan dulu. Apa sih tema kita sore hari ini? Nah, ini luar biasa, ini sangat menarik temanya, yaitu Enhance Lifespan and Skin Quality in Golden Age ya, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan kulit di usia 50 tahun. Wow, luar biasa. Dan yang sudah menanti kita dari tadi ya, dan beliau ini yang terkasih Dr. Santi Sadikin. Shalom, selamat sore dokter. Shalom Mbak Ika, selamat sore. Izin saya menyapa juga seluruh sahabat Foster dan sahabat dokter dimanapun Anda berada. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Iya. Terima kasih Mbak Ika bisa ketemu lagi, senang sekali. Iya, benar dok. Kayaknya tahun lalu ya dok ya. Saya tuh ngintip-ngintip IG-nya dokter loh. Iya, ada di 12 Februari itu tentang kesehatan lansia, ya toh dok? Dan sore hari ini tema kita benar ya dok ya, tentang meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan kulit di usia 50 tahun ke atas ya. Jadi kita nggak berlama-lama lagi kayaknya dok ya, ini sudah ditunggu-tunggu para pendengar juga pemirsa yang ada di YouTube tentang tema dokter share sore hari ini ya. Berbicara tentang lifespan ya, umur harapan hidup atau bisa kita katakan perkembangan masa hidup ya. Ini bagaimana sih dok ya upaya meningkatkan kualitas hidup khususnya di negara kita Asia ini ya dokter ya. Tolong dokter jelaskan untuk lifespan ini. Iya, baik Mbak Ika. Kalau kita bicara umur harapan hidup ya, coba kita lihat. Saya melihat dari data yang ada di Indonesia. Di tahun 2022, data kependudukan di Indonesia rata-rata umur harapan hidup itu di usia 70 sampai 72 tahun. Jadi itu adalah usia rata-rata masyarakat Indonesia. Mungkin di data kependudukan di beberapa negara Asia lainnya, saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas itu yang kita jumpai di Indonesia. Nah, coba lihat berbeda dengan masa-masa mungkin 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Masyarakat bisa mencapai usia-usia lebih dari 100 tahun. Nah, apa yang membuat perbedaan ini umur harapan hidup dan bagaimana kita upaya supaya memperpanjang ya hidup ini? Sebetulnya kita hidup itu dipengaruhi oleh satu lifestyle ya, kemudian pola makan
Ya, kalau kita lihat pola makan sekarang ya, kita sekarang kan semuanya lebih banyak serba instan. Fast Kita food mau ya. belanja, kita mau belanja juga semua persediaan makanan ada yang serba sudah ready to eat, tinggal dipanasin gitu ya. Kemudian juga bagaimana tentang pola kerja dan pola istirahat? Ada yang karena tuntutan sehari-hari untuk pekerjaan, maka mungkin masa untuk istirahat itu sangat sedikit. Bekerja sampai larut malam, pagi-pagi sudah jalan lagi, ya, dan begitulah kehidupan sehingga masa istirahatnya kurang. Ini juga membuat sel-sel tubuh tidak sempat diperbaiki, sudah dipakai kembali. Nah, ini yang membuat juga lama-kelamaan ibaratnya badan manusia ini sebuah mobil, maka Ya. lama-kelamaan juga akan aus. Nah, ini yang kita sebut dengan bagaimana sekarang para ahli tim medis ya di berbagai bidang berupaya bagaimana sih kita membuat kualitas sel-sel tubuh dan badan kita itu tetap sehat di umur yang lebih panjang. Itu Mbak Ika yang menjadi concern kita yang disebut dengan lifespan ini tadi. Nah, upayanya bagaimana kalau kita tahu tadi terutama dari ada beberapa hal tadi ya. Iya. Intinya adalah yang disebut piramida anti-aging. Jadi kalau ada suatu gambar ya piramida anti-aging, dasar untuk menjadi sehat ya, untuk menjadi sehat yang pertama adalah kesehatan mental. Jadi dasar utama kita semua apapun yang kita lakukan kita harus sehat secara mental dalam arti tidak ada stres yang berkepanjangan, kita tetap tekun beribadah karena satu kita punya Tuhan kita yang luar biasa yang memelihara kita dan memberi harapan kepada kita, memberi jalan pada kita. Oke, itu kesehatan mental. Kemudian yang kedua, meningkat dari itu, kita harus menjaga juga bagaimana tadi kesehatan fisik. Kesehatan fisik itu mulai tadi diatur lagi. Mulai dari pola makannya, kemudian pola hidup, bagaimana juga kalau misalnya mulai terjadi sakit penyakit yang mulai terjadi di usia 50 tahun, kita segera mengatasinya. Bukan juga dengan, nanti kita akan bahas lagi ya, bukan hanya dengan obat-obatan, tapi secara alami yang kita bisa atur sehari-hari. Olahraga juga. Jadi kadang-kadang dengan kesibukan kita, olahraga ini menjadi bagian yang terlupakan. Ya, atau saya nggak sempat untuk olahraga karena kesibukan sudah memakan waktu, sudah dikejar rapat ini, sudah dikejar target ini, nanti sudah pulang ngurusin anak-anak dan macam-macam sehingga hal-hal itu terabaikan. Ya, dan kemudian tingkat lagi yang lebih atas dari suatu piramida ini sekarang zamannya sudah modern. Ada namanya perawatan untuk estetika. Jadi sudah berbagai cara yang kita lakukan untuk merawat supaya bagaimana tampilan wajah ini jadi nampak lebih tetap segar, kerutan-kerutan berkurang. Kita lihat seperti Mbak Ika ini cantik, Wow, senyum. luar biasa. Ya, itu karunia Tuhan yang luar biasa buat kita. Amin, Nah, ya. jadi sekarang kita ini di mana-mana ada. Di Indonesia, di berbagai kota, ada berbagai pusat klinik untuk perawatan kesehatan kulit, dan di situ kita bisa mendapatkan perawatan. Salah satunya memang saya juga memiliki klinik yang untuk memberikan perawatan seperti itu. Jadi inilah dasar piramida anti-aging yang harus kita pegang. Salah satunya adalah upaya untuk mencapai lifespan yang lebih panjang dengan kualitas yang lebih baik. Itu deh Mbak Ika. Wow, luar biasa. Iya. Ini seperti Bu Dokter ini cantik perawatan terus ya. Dari dalam dan luar ya Dok tentunya seperti yang Tuhan jelaskan, yang Dokter jelaskan tadi. Terus iya Dokter, karena sekarang zamannya modern, semua fast food ya kan. Apa-apa duduk diam, sudah online, nggak bergerak, nggak olahraga. Terus ada tekanan sedikit kita bisa stres. Nah, seperti ini repot ya Dok ya, sebenarnya ini perlu penanganan yang kayak gini nih. Tapi dijelaskan tadi, iya ini Dokter Santi ini ada Iris Beauty Clinic ya Dok ya, yang di Betul. dalamnya ada macam-macam, nanti bisa dijelaskan ya Dok ya. Berarti ada hubungannya dengan kulit juga dong ya. Pasti ada apa namanya untuk yang saya tanyakan ini usia yang 50 tahun ke atas biasanya untuk perawatan kulit, mungkin kesehatan kulit itu ada hubungannya enggak sih Dok? Ya, skin quality, ya Sangat kondisinya. ada. Nah, sekarang kita bicara tentang kualitas kulit, Mbak Ika. Iya. Nah,
kalau kita bertemu seseorang, yang pertama dilihat, apalagi sekarang mulai era pandemi kemarin kita tatap muka langsung dia seperti ini, tapi dengan begini walaupun jarak kita jauh, kita tetap bisa ketemu. Apa yang dilihat? Tampilan wajah selain senyum kita, suara kita. Nah, kulit kita itu akan menampilkan apa ya, aura yang positif, yang menyenangkan dengan tanda-tanda apa ini, kulitnya sehat, minimal problem-problem. Problem apa contohnya? Yang banyak dijumpai kalau di Indonesia adalah kulit kusam, kemudian muncul warna flek kecoklatan ya atau makin gelap. Kemudian juga ini problem melasma. Melasma itu adalah tadi ya noda-noda kecoklatan di kulit. Ada lagi yang lain yang banyak kita jumpai di Indonesia adalah problem akne atau munculnya jerawat. Kenapa? Karena kita hidup di iklim tropis. Indonesia dengan suhu rata-rata sehari-hari, kita sekarang mencapai suhu bisa 30 derajat Celcius. Panas, kadang-kadang siang cukup panas ya. Kadang-kadang lebih, bisa lebih. Nah, itu apa efeknya pada kulit? Dengan cuaca yang cukup terik, matahari cukup terik, ini memicu kelenjar minyak di kulit kita itu menjadi memproduksi minyak cukup banyak. Dan kemudian kita jadi berkeringat, berminyak, kulit mudah kotor, belum lagi saat beraktivitas kita kena debu, ya kemudian mungkin para ibu menggunakan make up, bedak dan sebagainya, akhirnya mudahlah tersumbat di area pori-pori, jadilah jerawat. Jerawat ini dialami, saya banyak mendapatkan pasien bukan hanya usia remaja, tapi sampai di usia 40-50 tetap terjadi. Wow. Jadi bukan hanya kalau dulu kita mengatakan wah jerawat itu urusannya problemnya pada usia remaja, tidak seperti itu. Betul. Kita banyak menjumpai jerawat yang muncul di usia bahkan di usia 50 ya. Nah, problem yang lain lagi yang banyak dijumpai tentang kualitas kulit ini yaitu kulit menjadi sensitif. Banyak terjadi kulit yang sensitif ya. Dalam arti begini, tiba-tiba kulit gatal, kemudian kemerahan, muncul iritasi, ya. Nah, ini bisa terjadi di area wajah, bisa juga terjadi di area tubuh yang lainnya. Pada intinya, pada proses penuaan di kulit yang terjadi itu apa? Ada beberapa tanda yang saya jumpai pada usia yang sampai di usia 60-70 tahun. Mungkin kalau kita di rumah ada mungkin orang tua, kakek, nenek, opa, oma di rumah ya. Bila kakinya kering ya. Kemudian terkadang juga muncul tiba-tiba gatal ya. Itu namanya kronik urtikaria. Sering terjadi pada lansia. Ya, salah satu tanda penuaan di kulit. Ada tanda lain lagi yang muncul pada kulit lansia, yaitu apa? Munculnya bula. Bula itu bisa berisi seperti ada gelembung, isinya air. Bisa itu di kaki, bisa muncul di area-area badan yang lain. Jadi saya amati seperti ini muncul pada pasien-pasien yang usianya di atas 50, 55, 60, dan 70 ke atas. Nah, kemudian ada tanda lain lagi, tadi kronik urtikaria ya, kemudian bulos pemphigoid. Nah, ini yang di badan dijumpai seperti itu. Nah, kalau masih di awal-awal usia golden, jadi usia 50, mungkin belum ke arah sampai tadi kulitnya kondisi rusak, tapi yang menjadi concern pada kita adalah kenapa tampilan di wajah kita, tampilan di leher kita itu berubah sekali kelihatan. Dibilang saya kok kelihatan tua ya sekarang gitu. Kenapa pipinya jadi lebih kempot misalnya. Di bawah mata ini jadi lebih ada cekung turun. Kemudian lagi apa? Di dahi ini muncul kerutan-kerutan. Kalau kita kok kesannya seperti marah terus ya, ada kerutan di antara kedua alis. Padahal sebetulnya kita tidak marah. Nah, kenapa seperti itu? Kualitas kulit kita menurun. Kulit kita tuh Tuhan menciptakan kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan kulit ari disebut epidermis, kemudian lapisan kulit dermis atau kulit jangat, dan lapisan hipodermis atau lapisan lemak. Pada penuaan, apa yang terjadi? Di bagian kulit ari ini sebetulnya adalah pertahanan kulit. Jadi menjaga supaya kalau ada virus, bakteri, atau jamur, itu jangan sampai menembus ke dalam kulit. Ya. Nah, pada kulit ari tampilan pertama, kalau pada penuaan kulit arinya ini jadi lebih tipis,
gitu ya. Kemudian kering di permukaan. Jadi kalau para ibu sekalian, saya menggunakan make up, tapi kenapa ya bedaknya nggak bisa nempel? Itu salah satu tanda bahwa lapisan kulit ari menumpuk. Apa yang dilakukan? Kita bisa bantu dengan perawatan di klinik. Ada perawatan yang disebut dengan facial. Facial sebetulnya bukan hanya sekedar kalau orang dulu menyebutkan cuci muka gitu ya. Iya. Sebetulnya bukan sekedar itu. Sekarang sudah banyak penemuan seperti yang kami lakukan di klinik Iris. Dengan facial ini adalah perawatan dasar untuk mengganti atau regenerasi sel kulit, di mana sel kulit mati di bagian epidermis ini diangkat, nanti otomatis akan digantikan sel kulit yang baru, sehingga sel kulit yang baru ini akan tampak menjadi kulitnya lebih jernih, kalau diraba lebih halus, kalau dikasih Iya. pelembab, dikasih make up tuh jadi lebih nempel. Seperti itu, Mbak Ika. Nah, Jadi beda ya baru dok ya, beda. facial yang biasa orang-orang yang di Nah, luar ya, itu sama yang di iris nih ya. ada berbeda. Jadi kami sangat memilih karena apa? Kami concern dengan kondisi penuaan, dengan kondisi penuaan kulit, di mana yang seperti tahun lalu saya sempat jelaskan bahwa saya memang concern kondisi kesehatan bukan hanya di usia wanita produktif, bukan hanya pada pria dan wanita produktif, tapi juga pada lansia. Sehingga otomatis saya harus memilih bahan dasar, bahan walaupun facial, justru facial ini dengan dipilih bahan dasar yang kami pilih terbuat dari madu dan susu ya. Itu kalau selama ini kan kita tahu madu dan susu hanya untuk diminum. Tapi formulasi madu dan susu yang digunakan untuk aplikasi di wajah ternyata membantu sekali untuk peremajaan kulit secara alami. Itu tadi. Ya, ada satu yang namanya begini, Mbak Ika, skin barrier. Ya, kalau dari istilah ini, skin barrier, berarti ini adalah pertahanan kulit. Secara alami, Tuhan menciptakan di permukaan kulit kita ada barrier kulit atau skin barrier ini. Dan itu alami, mempunyai ciri-ciri khas adalah sifat pH-nya agak asam. Jadi kulit kita itu sifatnya asam, ya, bukan pH netral. Kemudian selain itu dia mampu membatasi kalau ada misalnya kita lagi ketempelan entah jamur atau kotoran, itu nggak sampai masuk. Kalau pada mungkin kita ada kakek, opa, oma di rumah, begitu sedikit kena sandal yang kotor, kemudian terjadilah infeksi. Kenapa? Karena skin barrier-nya di situ sudah menurun, skin barrier-nya rusak. Nah, jadi skin barrier ini adalah salah satu poin penting yang harus dijaga untuk menjaga kualitas kulit. Di dalamnya masih ada lagi, Mbak Ika. Jadi kalau tadi kita bicara di permukaan kulit ari, kalau kita masuk ke bagian dalam, lapisan dermis atau bagian di bawahnya epidermis ini, di sini terdapat banyak komponen. Di situ terdapat kelenjar minyak kulit, di situ juga terdapat serabut elastin dan kolagen. Yang fungsinya elastin dan kolagen ini mempertahankan kekenyalan kulit. Pipi kita bisa kencang gini ya. Kita kalau senyum bisa ini karena elastin kolagennya bagus. Coba kita lihat opa oma di rumah. Kan kita ingat fotonya gimana. Banyak garis-garis, kemudian di leher juga banyak terdapat garis-garis. Kenapa terjadi seperti itu? Kolagen elastinnya merusak. Ada beberapa enzim yang muncul. Ini proses selular. Di dalam, kalau kita melihat belajar di dalam selular itu terjadi perusakan sel-sel kulit kita di bagian dermis itu sehingga kolagennya itu rusak. Akhirnya mulailah muncul kerutan. Kemudian kenapa ya kok pipinya turun? Banyak pasien datang saya, dok saya nggak mau nih kelihatan garis senyum saya kelihatan tua kayak mama saya begitu. Jadi oke, itulah proses aging yang kita alami. Ya, kalau bicara nggak ada habisnya ini, Mbak Ika, tentang tapi kualitas senang kulit. ini, nggak apa-apa dokter, karena kita pun butuh mungkin oma opa juga sekarang opa juga perawatan loh, jangan salah, biar oma nggak mau kalah juga ya. Dokter, ini yang tadi dokter bilang kolagen ya, sekarang marak ya di online shop yang kayak gitu, minuman kolagen gitu, bahaya enggak sih dok? Baik, nah sekarang perlu diketahui dulu, tidak semua kolagen itu bisa langsung diterima oleh tubuh. Sesuatu yang kita minum
ya, apapun kita makan, kita minum itu jalurnya akan masuk melalui jalur pencernaan, di mana akan masuk lewat lambung ya. Nah, Iya. lambung itu adalah mesin kita secara alami yang Tuhan ciptakan, di mana lambung ini memiliki enzim-enzim untuk memecah makanan yang masuk. Nah, makanan kita itu strukturnya apa sih? Pada intinya makanan kita terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, nah seringkali begini. Seringkali kalau enzim kita itu terganggu, terutama yang kita bicara pada 50 ke atas. Yeah. Banyak mungkin kalau kita, saya sendiri sudah 50, Pak Ika. Oh, keren. Masih kelihatan muda, enggak kelihatan 50 loh. Ya, nah sekarang kuncinya apa? Jadi saya juga merasakan apa yang terjadi pada pencernaan kita. Kenapa kalau sekarang di usia 50 ini kita makan sedikit rasanya perut kembung. Jadi kita harus aware. Kalau kita mulai rasa kembung-kembung berarti ada bahan yang tidak bisa tercerna dengan baik, terbentuklah gas di lambung kita. Nah, di sini juga berarti salah satu tanda bahwa enzim-enzim tidak bekerja baik sehingga karbohidrat, protein, dan lemak tidak terpecah dengan baik. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau minggu depan atau kapan saja cek lab, suatu saat kita akan dilihat kok gula darahnya naik, kok kolesterolnya tinggi. Nah, kemudian nanti berkait lagi tensi, kenapa hipertensi? Kenapa tensi saya sekarang naik? Tadinya 120/80, sekarang mulai di angka 130/140. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tanda-tanda awal ya, Mbak Ika. Tadi Mbak Ika tanya bagaimana kolagen sekarang. Kolagen itu apa? Kolagen adalah protein. Kolagen itu adalah protein biasanya. Formula kolagen itu dasarnya adalah protein. Protein itu ada berat molekulnya. Apakah berat molekul itu bisa dipecah dengan sempurna? Kalau makanan dengan berat molekul yang besar, belum tentu bisa dipecah sempurna di dalam lambung. Dan kalau tidak bisa dipecah sempurna, maka tidak bisa diserap dengan baik. Tidak bisa berefek untuk mencerna. Untuk berefek tadi katanya dengan kolagen kulitnya kencang. Tidak semudah itu. Jadi tidak semudah itu, Mbak Ika. Ya, makanya memang kolagen dibutuhkan. Dari mana? Untuk membentuk kolagen itu sebetulnya badan kita ini mampu adalah mesin untuk merangsang kolagen itu terbentuk. Dengan apa? Kita membutuhkan antioksidan namanya. Kita membutuhkan vitamin-vitamin, yaitu apa? Misalnya vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, kemudian mineral-mineral itu adalah bahan bakunya. Misalnya kalau kita mau bikin kue, kita perlu bahan bakunya, ada telur, ada tepung, ada sama. Tubuh kita mau membuat kolagen perlu bahan-bahan baku itu tadi. Nanti jadi lebih bagus yang alami gitu ya, Dok ya, daripada yang kolagen seperti itu, karena kita juga tidak tahu tubuh kita ini nanti bisa terima atau tidak ya toh. Karena memang nggak segampang yang kita kira, minum terus kita jadi cantik, lebih muda kan gitu toh, Dok. Dan mungkin supaya lebih tepat ya, saya selalu sarankan, ada baiknya jangan malu-malu berkonsultasi dengan ahlinya. Iya, betul sekali. Di klinik anti-aging, di klinik kecantikan, seperti yang kami lakukan di Iris Beauty Clinic ini, dia akan konsultasi. Kalau yang silahkan, kalau yang di kota Surabaya bisa datang ke tempat kami, nanti dokter kami akan memandu. Kalau yang jarak jauh, sekarang bisa telemedicine, Mbak Ika. Iya, itu yang saya tunggu, Dok, itulah. Itu dengan telepon begitu, telemedicine kita bisa bantu, kita pandu apa yang dibutuhkan. Ya, mungkin kalau bicara nutrisi ini, Mbak Ika. Jadi sekarang untuk membantu merealisasikan kulit kita nampak lebih bagus, lebih awet muda, ya. Selain tadi dengan dirawat tadi yang saya bilang dengan facial, ya, facial dasar, terutama untuk 50 ke atas lah, ini lebih aman. Perbaiki pencernaan tadi. Jadi ada nutrisi yang memang saya sarankan, tapi saya perlu lihat dulu juga kondisi bagaimana hasil labnya. Saya perlu cek kondisi gula darahnya, kemudian kondisi kolesterol, dan asam urat. Ini adalah 3 hal yang utama sebagai jendela kesehatan tubuh kita. Kita akan lihat dulu itu, kemudian nanti dari situ saya akan membantu mengatur bagaimana di rumah pola makannya, apa yang perlu dihindari, apa yang diteruskan, ya.
kemudian ada nutrisi nanti yang diminum semacam minuman ini sudah berupa serbuk, kemudian tinggal dilarutkan, tinggal diminum. Itu memberikan antioksidan yang cukup tinggi bagi tubuh kita sehingga mesin kita tuh bisa jalan. Itu intinya. Jadi di Iris Beauty Clinic ini udah menyediakan yang seperti dokter katakan tadi ya? Ada Mbak Ika. Oke. Yang sering kita jumpai ini para oma opa ini yang dokter katakan tadi, ada yang sakit diabetes, seperti asam urat, yang penyakit-penyakit degeneratif yang kayak gitu loh dok. Nah, ini kan memang butuh ya dok ya untuk dia supaya sehatnya itu alami gitu ya, nggak terus sering sakit-sakitan ya, untuk memperbaikinya seperti itu tadi ya dok, yang seperti itu dokter sarankan. Ya, mungkin boleh saya tambahkan sedikit Mbak Ika? Nah, ini mungkin sedikit tips juga untuk opa oma ya, dengan kondisi sekarang. Mungkin opa oma ada yang sudah diabetes mellitus. Dalam arti dokter kan memang sudah mendiagnosa diabetes mellitus dan ada obat yang rutin diminum. Atau juga didiagnosa hipertensi, di mana ada obat tensi yang harus diminum, atau juga kolesterolnya tinggi atau asam urat yang harus diminum. Nah, kan selama ini mungkin opa oma merasakan, saya tiap hari itu coba kalau dilihat, saya tanya berapa macam obat yang diminum opa oma. Kalau dibuka mungkin dalam sehari minum obat bisa 4 macam, 8 macam, ada yang lebih dari 10 macam. Ya, bosan nggak minum? Ya bosan. Terus terang memang saya juga kasihan opa oma harus minum sekian banyak. Nah, adakah cara untuk membantu mengurangi dosis itu? Ada. Menarik ini dok. Ya, jadi gini, kita bisa upaya membantu dengan memperbaiki dulu. Kuncinya adalah nutrisi kita, penyerapan nutrisinya ya. Nah, itu yang sekarang banyak saya lakukan Mbak Ika untuk membantu yang usia terutama 50 plus supaya ini tadi kualitas kesehatan kulitnya lebih baik. Yang diabetes mellitus dengan diatur nutrisi dengan baik, maka lama-kelamaan dosis-dosis insulin, dosis obat diabetes bisa dikurangi. Yang asam uratnya tinggi atau kolesterolnya tadinya bisa sampai kolesterolnya lebih dari 200-300 begitu, bisa lebih turun. Dan otomatis dengan begitu gerak tubuh kita bisa lebih kembali ke mengarah ke normal. Kita bisa lebih beraktivitas, tentunya kita lebih happy dengan kualitas hidup yang seperti itu. Pasti semakin enjoy, menikmati hidupnya itu dalam mempersiapkan masa kesana tuanya itu enak gitu menikmati hidupnya. Betul. Ya dokter ya. Betul. Ya. Jadi ini informasi yang sangat menarik para pendengar Foster juga seluruh radio yang tergabung di SOS Global Ministries, bahwa di Iris Beauty Clinic ini juga menyediakan juga apa yang dokter bilang tadi untuk nutrisinya itu biar normal ya dok ya, supaya kita bisa itu tadi bisa berkurang lah, tapi tidak bisa terus selesai semua ya dok, bukannya enggak bisa minum obat saja. Juga ya, karena perlu proses ya, setiap case-nya itu ya, tapi setidaknya di Iris ini bisa membantu lah ya, bisa membantu jadi mengurangi kayak boring gitu ya, kayak bosennya oma opa ini ya. Jadi nanti saya boleh di-share nomornya ya dokter ya, untuk kita share. Boleh. Ya, untuk nanti, telemedicine ya. Mungkin nanti akan di-share di sudah boleh di-share nanti di layar buat yang YouTube, pemirsa YouTube. Kemudian nanti saya sebutkan nomor HP-nya untuk pendengar radio. Gitu ya, dokter ya. Wah, lumayan sangat ini keren sekali. Saya tadi dengar dokter bilang ada sakit di kulit yang ada gelembung air. Saya teringat orang tua juga baru saja kena ya, waktu kemarin saya ajak ke dokter kulit, tapi beliau bilangnya sih autoimun atau apa gitu loh. Susah ngomongnya. Sama dokter, ya itu tadi mulai kayak bersisik, kemudian kayak terus timbul koreng-koreng, terus ada gelembung berair, tapi berairnya tidak lembek ya. Kayak keras gitu loh, tapi puji Tuhan ini sudah pulih sih, sudah sembuh. Waktu itu sangat kesakitan dan itu membuat beliau tidak nyaman untuk tidur ya. Beliau usianya 75 ya, dan itu kawan-kawannya juga sama, mengalami hal yang sama. Benar yang dokter sampaikan tadi, yaitu berarti
usia-usia yang kayak mereka itu memang seperti itu ya, Dok? Ya, jadi Mbak Ika, Iya, kalau tadi itu dialami oleh orang tua Mbak Ika ya, iya. itu yang disebut kalau di dalam medis diagnosanya adalah bulos pemphigoid. Bulos Oh, pemphigoid itu bulos berasal dari kata bula. Bula heeh, artinya gelembung air. Apa yang iya. terjadi gelembung air? Gelembung air ini di mana lapisan kulit itu memisahkan, kemudian ada cairan yang merembes ke situ. Jadi Mm-mm. seperti terisi cairan. Dan lama-kelamaan kenapa seperti ini? Sebetulnya badan ini kan di dalam tubuh kita itu aliran darah berada di dalam pembuluh darah, ya. Tapi pada kondisi lansia, kemampuan untuk apa ya dinding pembuluh darah ini jadi tidak elastis lagi, sehingga Hmm. kemampuan sel-sel kulit ini untuk menyerap cairan itu jadi tidak baik. Akhirnya merembeslah cairan, jadinya bulos pemphigoid. Dan biasanya di rumah sakit, tim medis mengatakan ini adalah autoimun. Begitu Oh, banyak diagnosa yang terakhir ini sering kita dengarkan ya. heeh. Bapak, Ibu terkena autoimun. Sebetulnya apa Mm-mm. yang terjadi? Kalau saya banyak mendapatkan pasien yang bulos pemphigoid, apa yang kita perbaiki? Satu, terutama kita perbaiki adalah kecukupan antioksidan untuk tubuh. Jadi dari dalam kita harus cukupi antioksidan untuk tubuh. Antioksidan itu dari mana? Bisa didapatkan dari obat yang diminum. Ini ya, jadi bukan Iya, obat tapi vitamin yang diminum dan rutin setiap hari, yaitu yang iya, mengandung multivitamin A, B, C ya, itu harus rutin tiap hari. iya. Ditambahkan lagi dengan vitamin D. Vitamin D Vitamin D. yang 5.000 IU namanya. Jadi Unit. internasional. Iya. Setiap hari itu dikonsumsi seperti itu. Kalau bisa mendapatkan atau ketemu dengan fasilitas pelayanan klinik ya, mungkin Mm-mm. bisa diberikan vitamin itu yang melalui suntikan intravena. Oh, Biasanya diinfuskan setengah jam gitu ya atau disuntikkan. Nah, itu akan lebih efeknya lebih cepat. mm. Kenapa? Karena vitamin itu kalau disuntikkan lewat pembuluh darah, maka dosis vitamin itu akan 100% masuk Oh, ke tubuh dan bekerja. Kalau vitamin atau multivitamin antioksidan itu diminum, ada penghalangnya. Di mana? Karena melewati usus dan melalui lambung tadi, itu nanti tidak semua terserap. Ada sebagian tertahan dan terbuang. Jadi sebagian keserap, tapi sebagian ada terbuang. Ya, jadi makanya kalau ada orang tua kita yang menderita seperti itu, kelihatan tanda-tanda bahwa mulai kulitnya satu mudah gatal, bersisik, kering, mm. warnanya hitam, terjadi Iya, luka yang nggak sembuh-sembuh, lukanya sembuh sebentar, bulan depan kumat lagi. lagi, Ya, heeh, benar dokter. itu. Jadi itu disebut gini, dermatitis atopi bisa, atau Heeh. ada yang kronik urtikaria. Kronik urtikaria itu bisa merah seperti apa ya? Seperti kalau orang Jawa bilang gabaken ya, muncul Gabaken. merah-merah di Iya, mana-mana. iya benar. Heeh. Sering muncul, tiba-tiba muncul, kadang-kadang hilang sendiri ya. Iya Atau dok. Heeh. ya munculnya gula kayak tadi, bulus pemphigoid. Hmm. Tiga itu sering dialami oleh usia-usia 50 tahun ke atas. Berarti Iya, itu adalah tanda bahwa tubuh kita kekurangan antioksidan. antioksidan. Ya, Iya, coba dicukupi antioksidannya. Dengan iya. dicukupi antioksidannya maka kondisi kulit akan membaik. Biasanya saya beri Oh, iya. Iya. nutrisi, saya ceritakan. Jadi nutrisi ini sangat gampang, bisa saya berikan pada lansia tinggal di rumah. Siapa yang membantu menyediakan tiap hari diminum. Ini membantu kecukupan antioksidan. Nah, Oke, itu dari mantap. dalamnya ya. Dari Mm-mm. luarnya gimana? Nah, perhatikan merawat lukanya. Kasihan, iya. Ya, jadi perhatikan higiene kita dalam merawat lukanya. Pada saat kalau ada luka basah, terutama yang tadi ada bulos pemphigoid, Mm-mm. membersihkannya ini tidak boleh kena air pump, jangan. Jadi jangan Oh, kena air PDAM. Jadi untuk penyembuhan sebaiknya memang kita gunakan benar-benar cairan steril. Biasanya berarti saya enggak boleh mandi, Dok. sementara sampai itu pulih. Sementara begitu. Oh, malah Ya, dimandiin. ya, ya, kadang-kadang memang Biar karena bersih maksudnya, keterbatasan, Dok. ya karena keterbatasan ini ya, jadi Pengetahuannya. kawan ya. Heeh. Jadi ini Mm-mm. mungkin saya sharing begini supaya Iya, oma atau keluarga yang punya orang tua betul. di rumah Mm-mm. bisa tahu kalau orang tua kita menderita seperti itu, rawatlah dengan eh,
cairan yang steril, di mana mungkin kan satu cairan botol infus ya biasanya kita gunakan NaCl ya. Ini bisa digunakan untuk membersihkan, dan kita juga menggunakan sarung tangan pada saat Ya. membersihkan supaya tidak menambahkan infeksi di situ. Kemudian kalau memang lukanya basah perlu dikompres dengan cairan steril. Nah, perlu nggak antibiotik? Kadang-kadang dokter perlu memberikan salep atau apa yang digunakan antibiotik setempat sampai pulih total. Nah, ini caranya. Kadang-kadang perawatan yang salah di dalam kondisi seperti ini itu justru menimbulkan super infeksi. Terjadi infeksi yang lebih parah. Akhirnya bengkak, malah bernanah, ya, baunya juga busuk, bisa itu. Sebetulnya apa? Kalau itu dari awal kita tahu dan kita tahu cara menanganinya, bisa dicegah hal-hal yang tadi lebih lanjut, yang nggak enak, yang berbekas tadi. Kira-kira itu Pak Mika. Jadi mudah-mudahan bisa yang Iya, terima kasih loh dokter. Ini sangat bermanfaat sekali ini. Mungkin yang saat ini para pendengar yang ngalamin hal sama yang saya sebutkan tadi, Dokter Santi tidak pelit info ya, sudah di-share di sini bagaimana caranya. Terlebih kalau mau lebih tahu lagi ya, intens bisa call di nomor ini ya, ya atau sudah ada ya, di-share ya nanti ya, ada. silakan. Boleh, nanti bisa diatur oleh tim admin klinik saya. Iya. Kalau mau telemedicine juga kami bisa bantu. Nanti kami Boleh, bantu iya. juga, Ini coba ya. kalau dekat ya ini di Manyar Ya, Tirtoyoso ya, ini di iya, Surabaya kami ini. di Surabaya, ya. Eh, Kepingin Iya, ketemu para sahabat, ini iya. sahabat dokter dan sahabat Temu dokter Foster. cantik ini loh. Ya, mudah-mudahan kapan kalau ada bisa jumpa, nanti saya bisa enak bantu Iya, konsultasi. iya lebih panjang lebar. Tapi satu kali ini Ya, ada pertanyaan dokter. Dokter kan ini ngurusin yang paliatif ya. Saya lihat banyak yes. sekali di IG-nya Ya. ya. Dokter Santi ini pemerhati paliatif care. Jadi bisa dijelaskan yang membutuhkan paliatif care ini siapa aja sih dok dan bentuknya kayak Baik, apa ini? baik. Iya, Mbak Ika. Jadi saya lebih lanjut lagi. Yang Iya. disebut paliatif itu Mm-mm. suatu kondisi di mana kalau seseorang dengan kondisi sudah didiagnosa ada suatu penyakit yang memang jangka panjang, nggak bisa langsung pulih. Misalnya kondisi seseorang yang pasca stroke, ya, atau Mm-mm. misalnya kita dikatakan dokter, oh ada payah jantung, di mana Mm-mm. jantungnya ini tidak bisa bekerja maksimal, Iya. habis dipasang ring misalnya. Ah. Oh, atau macam-macam lagi kondisi diabetes yang gula darahnya naik turun lama ya. Nah, Mm. eh, kondisi ini yang membutuhkan perawatan intens terus-menerus ini disebut paliatif. Nah, Iya. biasanya kalau kita memiliki orang tua yang dengan keterbatasan, mungkin ada kelumpuhan separuh Iya. pasca stroke, sehingga tadinya bisa jalan ngeluyur ke pasar, bisa belanja, sekarang nggak bisa belanja, hanya bisa di rumah karena harus dibantu tongkat, harus didampingi perawat atau didampingi yang menjaga khusus supaya nggak jatuh, supaya nggak trauma lebih lanjut. Nah, ini yang disebut kondisi paliatif. Apa yang kita lakukan? Kalau kita memiliki anggota keluarga atau orang-orang tetangga di dekat kita yang dengan kondisi paliatif. Satu, yang mereka butuhkan adalah perhatian. Itu nomor satu, Mbak Iya, Ika. pasti. Jadi orang-orang yang paling dekat itu kitalah yang menolong mereka. Nah, klinik Iris dalam hal ini kami menyediakan waktu. Silakan kalau membutuhkan mau bertanya tentang kondisi keluarganya yang sakit atau sudah ini yang lalu masuk rumah sakit, sekarang di Iya. rumah kita ingin cek apakah kondisi Oma ini sekarang baik atau tolong dilihat dokter. Nah, kami menyediakan tim kami akan datang ke rumah. Jadi home care gitu, kami Oke. akan melayani di rumah, kami akan cek, dan apa yang kami lakukan di situ kami akan lakukan medical check up yang sederhana. Jadi kalau dibutuhkan cek untuk kondisi kadar gula darah, kondisi kolesterol, asam urat, kami akan bisa cek sehingga paling tidak walaupun belum periksa lab secara keseluruhan, kondisi kesehatan secara umum bisa dilihat. Kemudian nanti biasanya saya akan lakukan salah satu terapi untuk relaksasi bagi si oma opa ini dengan yang disebut access bars. Jadi Iya. saya akan berikan relaksasi dengan apa? Access bars itu begini.
Oma atau Opa berbaring saja, rileks Mm-mm. gitu ya. Itu di Kemudian rumah atau di di rumah, klinik, dokter? Oh, di rumah bisa ya ya? di rumah, Heeh. mau di klinik dimanapun, saya hanya membutuhkan tiduran, jadi ada Mm-mm. banyak tiduran, silahkan berbaring begitu, saya nanti izin akan pegang kepalanya. Mm-mm. Saya akan izin pegang kepalanya. Apa yang dilakukan? Saya tidak pakai alat-alat sama sekali. Mm-mm. Pakai tangan aja. Nanti akan saya sentuh di dahi dan beberapa area di kepala. Tujuannya apa? Di sini saya akan menjangkau energi dari gelombang otak kita. Jadi otak kita sebetulnya ini adalah CPU komputer. Kalau komputer Mbak Ika mau memprogram Mm-mm. semua program Radio Foster di sini, kita Iya. membuat program kerja semua perusahaan kita, pekerjaan kita ada di komputer. Otak kita adalah sentral prosesornya. Mm-mm. Nah, disitulah saya akan menyentuh di kepala untuk membantu melancarkan energi di gelombang otak. Pada saat kita sakit, seringkali terjadi hambatan di energi gelombang otak itu. Sebetulnya gelombang otak kita, manusia itu ada gelombang alfa, beta, theta seperti itu, Pak. Kenapa pada saat pagi hari kita bangun, mandi, kita bisa tatap muka begini, bekerja, berpikir, menyelesaikan masalah? Karena pada saat itu kita diaturkan gelombang di mana kita tuh aware, kita bisa berpikir. Jam 9, jam 10 malam, kenapa kita ngantuk? Kita sudah ngantuk, kita sudah bersih semua ingin tidur. Karena gelombangnya sudah diatur lagi untuk masuk kita pada gelombang yang membawa kita ke kondisi tidur, istirahat, resting. Jadi gelombang ini seringkali kacau, terutama pada 50 ke atas. Kalau kita lihat, mungkin Mbak Opa Oma sekalian ada yang mengalami juga. Kalau malam jam 1 justru melek sampai pagi Iya, nggak bisa susah tidur. tidur ini banyak ya kayak gitu. Kan Heeh. begitu ya, banyak Heeh. seperti itu. Kenapa? Gelombangnya kacau. Kayak kebalik gitu loh, Dok. Betul. Ya. Jadi, Mm. jadi dengan saya akan menyentuh kepala ini membantu melancarkan gelombang di otak. Sehingga nanti yang insomnia, insomnia itu salah satu istilah sulit tidur gitu ya. Nah, ini akan membantu nanti kalau malamnya nanti akan bisa tidur lebih enak. Itu salah satunya. Kemudian efek lainnya apa? Dengan dilakukan bars ini akan membantu melancarkan energi ke pemulihan badan yang kondisi yang sakit. Misalnya ke liver, membantu untuk membuang toksin, racun, karena liver kita itu adalah mesin yang untuk membuang racun-racun tubuh. Kemudian ke Iya. pankreas. Pankreas itu adalah salah satu organ yang mengontrol tentang bagaimana pemanfaatan gula darah. Ya, insulin juga bekerja di situ. Nah, kemudian pada ginjal, pada seluruh organ tubuh kita yang bermasalah, bahkan pada otak sendiri bagi mereka yang pasca menderita stroke, di mana ada hambatan aliran darah di area tertentu setelah serangan stroke tadi. Nah, dengan dilakukan bars ini membantu untuk relaksasi, membantu pemulihannya. Memang tetap semua pengobatan yang didapatkan dari tim medis, dari dokter, dari perawat tetap dijalankan. Ini adalah salah satu cara memberi relaksasi dan satu hal lagi dengan kondisi bars ini membantu membuat kita jadi merasa happy. Sampai berapa lama itu proses bars itu, Proses dokter? bars kurang lebih antara 30 menit, 45 menit tiduran gitu ya. Lepas saja biasanya reaksi yang didapati adalah ngantuk. Setelah itu jadi tenang gitu ya. yes. Nah, bagi mereka misalnya mohon maaf yang saya beberapa pasien yang mengalami kanker. Misalnya kanker payudara, kanker tulang, kanker otak, di mana masing-masing kanker itu menimbulkan rasa yang tidak enak memang. Nyeri berkepanjangan dan intensitas nyeri yang bervariasi, terutama yang kanker pada tulang tuh nyerinya, aduh nyeri di sini sakit nggak ketahanan gitu ya. Nah itu semua itu berdampak pada efek psikologis pasien. Akhirnya dengan rasa yang saya ini sakit, down dengan kondisi seperti itu, depresi segala macam, itu juga akan membawa keluarga orang-orang di sekitar itu semua terikut juga menjadi depresi. Nah disitulah bars akan membantu membangkitkan semangatnya kembali, membangkitkan rasa happy, sehingga di situ sebetulnya Tuhan memberikan kita sukacita dengan kondisi kita sakit, kita dipulihkan. Ya, begitu. Jadi itu Mbak Ika yang akan kami lakukan pada saat palliative care. Kami datang, kami periksa, memberi hiburan juga kepada opa-oma. Nah, satu lagi juga biasanya kita lakukan apa? Kita rawat kaki dan tangan, kondisi kulit yang ada luka-luka
Ya. Yang kering, kalau ada luka kita rawat lukanya. Kalau yang kering nanti atau juga yang biasanya karena tiduran lama jadi banyak linu sana, linu sini kaku, itu akan kita relaksasi juga. Ada pijatan untuk menstimulasi syaraf. Nah, seperti itu. Aduh, Banyak hal. komplit ya. Ya, Komplit jadi sekali banyak nih. hal. Heeh. Nanti akan kita analisa dulu. Biasanya juga tim dokter kami akan ikut juga karena untuk menentukan apa yang akan dilakukan itu nanti dokter yang akan menganalisa dulu. Jadi inilah yang disebut dengan palliative care. Kami memang sediakan untuk membantu Bapak Ibu sekalian, sahabat foster, sahabat dokter yang membutuhkan mendampingi opa oma tercinta di rumah gitu ya. Gitu. Wow, luar biasa ini Dokter Santi ya. Sangat komplit pelayanannya ya, semua ada di sini. Jadi untuk pendengar radio semua yang dimanapun Anda berada, juga seluruh pemirsa YouTube, jika Anda berminat ya silakan langsung hubungi Dokter Santi di Iris Beauty Clinic ya. Dan kita sangat appreciate sekali ya sore hari ini kita diberkati dengan info-info yang sangat memberkati kita semuanya beneran. Ini luar biasa, nggak semua loh yang kayak tadi untuk perawatan oma opa juga ya, kita juga butuh apa saja itu kita nggak ngerti. Tapi sore hari ini kita diperlengkapi dari info dari Dokter Santi sore hari ini ya. Terima kasih Dokter Santi, saya dari SOS Global Ministries mewakili rekan-rekan semuanya mengucapkan terima kasih Dokter Santi sudah rela memberikan waktunya ya, tentu sibuk nih ya. Kemudian ada Mbak Ufa juga yang sudah rela atur semuanya. Saya berharap semua ini menjadi berkat buat semua para pendengar juga para pemirsa juga seluruhnya yang saat ini bergabung dengan kita. Dan untuk sore hari ini kita nggak bisa lama-lama dokter ya karena kita terbatas waktu. Akan tapi nanti next kita akan sambung dengan tema yang berbeda ya dokter ya. Tapi kiranya berkenan dokter memberikan closing statement ya tentang apa namanya ini tadi lifespan ini yang apa yang harus dikerjakan para oma opa ini atau mungkin keluarga juga bisa membantu atau seperti apa? Silakan dokter. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Ita. Jadi untuk semua sahabat pendengar poster dan sahabat dokter di sini, saya ingin berpesan bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kualitas kulit kita di usia-usia golden age ini adalah hal penting. Sebetulnya sederhana. Kita perhatikan mulai dari kebutuhan sehari-hari ya, misalnya dalam perawatan sehari-hari yang digunakan untuk waktu mandi, waktu cuci muka di rumah. Perhatikan di usia 50 tahun ke atas jangan sekarang kita gunakan bahan-bahan yang lembut, yang pH balance. Jangan ragu-ragu konsultasi ke dokter. Itu salah satu saya. Kemudian yang kedua, menjaga nutrisi. Menjaga nutrisi. Pola makan kita ya. Kalau di usia 50 tahun ke atas memang tidak sembarangan bisa boleh makan. Jadi ada yang mengatur porsinya juga, mengatur pilihan jenisnya. Nah, untuk ini supaya tahu jelasnya karena tiap orang beda-beda. Kalau sudah tahu apa yang saran dokter, kita ikuti seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Lakukan olahraga. Exercise. Olahraga itu bukan berarti bahwa saya sudah stroke, saya nggak bisa olahraga. Tidak seperti itu. Olahraga bisa dilakukan di mana saja. Di tempat itu juga bisa. Saya mengajak opa-oma olahraga di kursi roda. Segala sesuatu. Mau di rumah, di depan YouTube juga bisa olahraga. Jadi itu untuk apa? Dengan olahraga, melatih kerja jantung, kecukupan oksigen di seluruh tubuh kita jadi terjadi, jalanlah mesin tubuh kita. Ya, kemudian apa? Ini semua kita lakukan mengingat tadi untuk mencapai piramida anti-aging. Dan lagi piramida anti-aging, terutama yang paling banyak kita lakukan perkuat kesehatan mental. Jadi kesehatan mental kita tetap mengandalkan pola pikiran, karena itu menguatkan kita ya, itu keyakinan kita untuk kita bisa punya kesehatan mental yang baik. Kedua, kesehatan fisik kita jaga pola makan, lifestyle, kemudian tadi olahraga tadi juga ya. Kemudian kita dan perawatan yang ya ini perawatan yang lain-lain silahkan kalau mau salah satunya nanti kami juga bantu mau perawatan yang misalnya kalau untuk usia 50 plus apa yang bisa dilakukan
ya. Sekarang dari yang tadi facial sederhana, ada yang sampai ke alat. Jadi kesemuanya ini pada akhirnya akan mendapatkan piramida anti-aging, mendapatkan kualitas hidup kita yang sehat di usia-usia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para sahabat dokter. Amin. Ya. Semoga hari ini berkat untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih Dokter Santi atas closing statement-nya, dan saya pun berterima kasih untuk seluruh jawaban pertanyaan juga. Dan terakhir ini untuk seluruh pendengar maupun pemirsa YouTube, jika ada pertanyaan silakan kirim di nomor kontak person SOS ya, yang sudah tertera di bawah di 0856 0782 5058. Nanti seluruh pertanyaan Bapak Ibu akan kami jawab. Dan akhirnya kita tiba di penghujung acara di sore hari ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih yang begitu besar untuk Iris Beauty Clinic, juga Dokter Santi yang luar biasa sore hari ini meluangkan waktunya memberikan berkat share pengetahuan yang sangat bermanfaat. Dan kami bersyukur bisa bertemu, dan kiranya nanti next di lain waktu kita akan berjumpa lagi ya dokter ya. Dan saya juga mengingatkan untuk seluruh pendengar radio dan juga pemirsa YouTube, kita akan berjumpa lagi Sabtu depan dengan tema yang berbeda tentunya. Dan terus lihat kami ya di YouTube SOS Global Ministries ya, ikuti kami setiap Sabtu kita ada di sini ya di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya, di mana kita akan terus tayang di YouTube maupun di program radio. Terima kasih semuanya. Sebelumnya Maria pamit undur dan berterima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.